Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimia Sita, Prodi Manajemen Program Hybrid Learning Universitas Nasional Pasti Bandung. Pertama-tama untuk Ibu Wala Erpolini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pola analis manajemen di Casio PT Gilang Agung Persada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola manajemen Casio dalam mendukung mutu retail fashion ternama. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui media sosial, observasi langsung, dan lain halnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari brand dan manajemen di dalamnya terhadap suksesnya Casio di bidang retail fashion. Bisnis retail merupakan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, keluarga, rumah tangga, di mana mereka sebagai konsumen akhir. PT Gilang Agung Persada ini termasuk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail fashion, aksesoris, dan lifestyle di Indonesia yang berfokus pada apparel, aksesoris, dan timepieces. Banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang retail fashion ini dan juga memberikan kontribusi pada perbaikan perekonomian, terutama pada pemenuhan kebutuhan style untuk menambah kepercayaan diri terhadap setiap konsumennya. Pembisnis pastinya memberikan kemudahan dalam melayani konsumen juga dengan berbagai metode ataupun strategi yang diterapkan dalam rangka perebutan konsumen sekaligus membuat mereka loyal. Kondisi ini memungkinkan terjadinya persaingan sehingga mereka berusaha untuk menciptakan keunggulan-keunggulan tersendiri agar konsumen memilih berbelanja di tempat yang mereka tawarkan. Maka PT Gilang Agung Persada ini perlu menerapkan strategi untuk menjadi ahli dalam manajemen merek, membangun citra baik terhadap konsumen, dan juga mengelola dan mengoperasikan menjadi merek fashion ternama. Maka pada PT Gilang Agung Persada ini mengadakan penelitian terhadap pola manajemen. Adapun dari rumusan masalahnya yaitu, apakah ada perbedaan dari jam Casio dibandingkan dengan jam yang lainnya untuk menjadi merek ternama sekaligus dengan kualitas yang mendukung? Hasilan dan perkembangan sebuah perusahaan tentu saja tidak terlepas dari orang-orang di baliknya. Para karyawan ini tentu saja dibagi ke dalam beberapa divisi dengan job desk masing-masing. Semua karyawan ini dikelompokkan menjadi beberapa divisi agar sebuah sistem di perusahaan menjadi lebih terstruktur dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan lebih teratur. Salah satu divisi yang cukup berpengaruh di PT Gilang Agung Persada ini adalah marketing communication. Kenapa? Karena marketing communication sendiri berguna untuk membangun brand, menjaga hubungan dengan customer, dan tentu saja untuk membantu sebuah pemasaran atau penjualan dengan taktik komunikasi yang tepat. Untuk Casio sendiri, divisi marketing communication ini memiliki beberapa divisi sejajar dengan marketing communication, di mana setiap bulannya akan ada customer event, in-store event yang diselenggarakan di beberapa mall besar di seluruh Indonesia. Ada juga aktivitas yang tergolong ke dalam event manajemen, tapi berbeda dari segi eksekusi dan taktik, yaitu media event. Media event sendiri umumnya 2 kali dalam setahun pada saat launching seasonal collection terbaru dari Casio G-Shock. Lalu ada konten sosial media yang secara berkala dibuat dan diupload agar customer bisa mendapatkan updatean info terbaru dari Casio G-Shock. Lalu ada monthly photoshoot produk yang digunakan untuk sosial media konten. Ada juga copywriting yang sesekali dilakukan oleh marketing communication dalam membuat kata-kata dan wording yang nanti digunakan untuk deskripsi sebuah produk jam tangan. Kita bisa temukan di website Casio ataupun dari Instagram Casio. Yang digunakan oleh marketing communication Casio bersifat krusial, karena jika dilakukan atau dieksekusi dengan tidak tepat atau tentu saja akan berakibat dari segi reputasi, branding, dan bahkan ke dalam penjualan. Kita juga sebagai bagian dari PT Gilang Agung Persada melakukan pendekatan perilaku antar pribadi, yaitu pada manajemen misalnya upaya mencapai hasil melalui orang lain perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan kita harus fokus pribadi seseorang, motivasi, dan interpersonal relation. Ada juga pendekatan perilaku antar pribadi, yaitu misalkan dalam manajemen untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, kita selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan kita juga fokus terhadap pada pribadi seseorang, motivasi maupun interpersonal relationnya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila sebelumnya ada salah-salah kata maupun dari salah pengucapan.
Semoga kedepannya saya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.